Bab 1928 Dewa Iblis beraksi. Viola tidak peduli banyak lagi dan berlari ke arah Jerry. Melihat ini, Carlos juga ikut berlari menyusul Viola. Jerry menyuruhnya untuk membawa Viola pergi. Ini adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk Jerry. Jika ia saja tidak becus melakukannya, bagaimana ia bisa menghadapi murid kesayangannya, Charles? Dan pada saat ini, Grandy dan Rini telah mundur ratusan meter. Mekin juga tidak menyangka Jerry akan memilih meledakkan dirinya. Tapi ia juga telah memakai teknik 1000 misteri. Mau Jerry tidak mati pun, tunggu teknik ini kehabisan fungsinya, ia juga akan mati. Kini bisa memaksa Jerry hingga meledakkan diri, ia juga tidak khawatir sama sekali. Aku malah ingin melihat, seorang pendekar tahap awal setengah langkah alam surgawa kelas 1 bisa menghasilkan seberapa besar ledakan. Mekin berseru kencang, majulah. Garis darah sekujur tubuh Jerry pun mendidih, aura bela dirinya juga terus meningkat. Duar. Dan pada saat ini, sebuah kilat petir yang menusuk mata mendarat dari langit. Sebuah aura bela diri yang kuat pun meledak dari tubuh Jerry. Duar. Selanjutnya sejumlah petir mendarat pada tubuhnya. Mekin yang awalnya menunggu Jerry meledakkan dirinya kini membelalak mata besar dan berseru kejut, kamu bisa-bisanya mau mengalami bencana surgawi. Rini dan Grandy yang mundur sekian ratus meter juga ikut melotot kejut. Rini berseru kaget, apa-apaan ini? Bukankah ia mau meledakkan diri? Kenapa tiba-tiba mengalami bencana surgawi? Grandy juga tidak mengerti apa yang terjadi, kemudian berseru masih tidak percaya, kalau bukan sekarang ia mau mengalami bencana surgawi, orang-orang pasti tidak percaya ia adalah pendekar di bawah alam surgawa. Rini berujar tegas, bakat bela diri bocah ini sungguh mengerikan. Kalau hari ini ia tidak mati, ia pasti akan mengguncangkan satu dunia seni bela diri legendaris. Yang aku maksud tidak hanya alam bawah saja, begitu juga dengan alam tengah dan alam atas. Grandy setia menatap ke arah Jerry dan juga ikut berkata, benar katamu. Dengan bakatnya yang begitu, kalaupun ia pergi ke alam tengah atau alam bawah, ia pasti akan menjadi tokoh yang mengerikan. Apakah ini benar-benar orang dunia sekuler? Rini menggeleng, latar belakangnya pasti sangat tidak biasa. Orang dunia sekuler tidak memiliki garis darah yang begitu kuat, bahkan garis darah tetua keempat saja ditindas olehnya. Saat ini, sekujur tubuh Jerry diguyurkan dengan sinar petir. Sedangkan tubuhnya tidak berhenti meledak karena sedang mengalami bencana surgawi. Tubuhnya pelan-pelan mengembang dengan aura bela diri yang terus meledak. Mekin setia menatap Jerry dengan niat membunuh yang kuat. Jika Jerry tidak mati, pasti akan menjadi bencana besar bagi keluarga Jiang. Duar. Lagi-lagi sebuah petir besar yang mendarat dari langit dan langsung menebas kepala Jerry yang mengitari sekujur tubuhnya. Duar. Dalam seketika sebuah aura yang kuat pun meledak dari tubuh Jerry. Mekin tercengang dan bergumam sendiri, benar-benar berhasil terobos. Carlos yang menarik Viola juga dibuat terkejut, lah dapat merasakan aura tubuh Jerry yang menjadi semakin kuat, lah tahu Jerry berhasil menerobos dan menjadi pendekar alam surgawa yang sesungguhnya. Waktu kultivasi Jerry belum mencapai alam surgawa saja, ia sudah bisa meminjam kekuatan garis darah untuk meningkatkan kemampuannya hingga tahap awal alam surgawa kelas 2. Kini Jerry sudah mencapai alam surgawa, tubuhnya juga sudah mengalami bencana surgawi. Lantas berapa besar kekuatannya jika ia berusaha meledakkan semuanya? Carlos tidak berani membayangkan lagi, lah hanya tahu, asal Jerry hidup, meski batas pemisah dunia sekuler dan alam bawah hancur, tidak ada satupun pendekar yang bisa menjadi musuhnya, kecuali pendekar hebat dari alam bawah. Namun, Jerry sudah mulai meledakkan dirinya. Ingin berhenti saat ini, sama sekali tidak mungkin, dan hanya bisa lanjut meledakkan dirinya. Hang! Dan pada saat ini, sebuah dengusan pelan terdengar dalam kepala Jerry. Sebuah aura bela diri yang kuat juga meledak dari tubuh Jerry. Jerry bahkan belum reaksi kembali, ia pun merasa dirinya tidak mampu mengendali tubuhnya. Sedangkan aura tubuhnya yang meledakkan diri juga seketika padam. Lah tahu ini adalah jiwa Dewa Iblis yang akhirnya bangkit kembali dan mengendalikan tubuhnya saat ini.
Mekin yang menunggu Jerry meledakkan diri juga teritma, sebagai pendekar tahap tengah alam surgawa kelas 2, ia tahu jelas sekalinya memilih untuk meledakkan diri, maka tidak dapat dihentikan lagi. Bisa dikatakan meledakkan diri itu tidak dapat dihentikan. Tentu saja, jika ada pendekar yang lebih hebat dari pendekar yang meledakkan diri, maka mereka mampu menghentikannya. Namun aura meledakkan diri Jerry sekarang seketika berhenti. Tidak hanya itu saja, aura pada tubuh Jerry juga mendadak berhenti, bagai menjadi seseorang yang berbeda. Kamu bukan Jerry. Mekin tersadar kembali dan menatap Jerry kesal bertanya, sebenarnya siapakah kamu? Tetua keempat keluarga Jiang cukup berpengetahuan, ia pun mengerti banyak hal. Jerry yang dapat meledakkan kemampuan lebih dari tahap awal alam surgawa kelas 2 pun sudah cukup membuatnya tercengang. Tapi sekarang Jerry malah tidak ada aura bela diri sama sekali, namun malah membuatnya merasakan tekanan yang amat besar. Dan ini hanya ada satu kemungkinan saja, yaitu kemampuan Jerry sekarang jauh lebih hebat dari dirinya. La tidak dapat merasakan aura bela diri Jerry sama sekali, karena jarak antar mereka berdua terlalu jauh. Hari ini guru akan menunjukkan padamu, meski baru masuk alam surgawa, kamu juga bisa membunuh pendekar tahap tengah alam surgawa kelas 2. Jerry tiba-tiba berkata. Mendengar ucapannya, Mekin akhirnya mengerti bahwa orang di hadapannya bukanlah Jerry. Kalau tidak, mengapa ia berkata seperti itu? Aku tidak peduli siapa dirimu, ingin membunuhku, sama saja sedang bermimpi. Mekin menggertak gigi berkata. Namun ia baru saja selesai berkata, Jerry pun langsung berpindah cepat di hadapannya. Duar. Sebuah pukulan mendarat dan tubuh Mekin pun langsung terbang keluar. Orangnya bahkan belum mendarat ke tanah, darahnya pun menyembur kemana-mana. Semua orang di tempat pun terkejut. Kemudian hanya menemukan tubuh Mekin yang terbang sejauh puluhan meter dan terjatuh di atas reruntuhan villa puncak awan. Ini. Rimi terbengong. Sedangkan Grandy terus gemetaran dan berujar ketakutan. Aku tahu, ia bukan Jerry, tapi jiwa dewa iblis yang merasuki tubuh Jerry. Dulu di Sekte Iblis, jiwa dewa iblis pernah membantu tubuh Jerry bertarung bersama pendekar aliansi pelindung alam surgawa. Walau berita ini tidak disebarkan secara besar-besaran, tapi keluarga Jiang dan keluarga Bailey masih mengetahuinya. Mendengar ucapan Grandy, Rimi juga terkejut. Memang dewa iblis. Katanya, ia adalah pendekar puncak alam surgawa kelas 9 di puncak dunia seni bela diri. Bersambung. Bab 1929 menghancurkan batas pemisah. Mekin berusaha bangun dari tanah. Meski ia sudah memakai teknik 1000 misteri, ia tetap bukan musuhnya Jerry. Jerry memandang remeh Mekin dan berkata, kamu kira kamu jadi tak terlawan setelah melatih sebuah teknik rendahan. Rimi dan Grandy tampak tertegun. Bisa dikatakan, teknik 1000 misteri ini adalah salah satu teknik paling elit di alam bawah. Tapi Jerry malah bilang kalau teknik tersebut hanyalah teknik rendahan. Kalau gitu, teknik hebat yang sesungguhnya bagi Jerry bisa seberapa kuat lagi. Bahkan pendekar seperti mereka juga pernah mendengar cerita tentang dewa iblis. Jiwa Jerry yang sedang tersegel juga merasa sangat terkejut, lah tahu jelas betapa hebatnya Mekin yang bisa memakai teknik 1000 misteri. Tapi jiwa dewa iblis malah bisa langsung mengalahkan Mekin dengan tubuhnya. Yang paling penting adalah jiwa dewa iblis tidak menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, tapi malah sama kuat waktu ia memimpin tubuhnya. Bisa dikatakan juga, dengan syarat yang sama, dewa iblis dapat langsung membunuh Mekin, tapi Jerry hanya bisa dibunuh oleh Mekin. Mekin mengelap darah di ujung bibirnya dan menatap Jerry kesal, sembari menggertak gigi berkata, Dewa Iblis, dunia seni bela diri sudah tahu keberadaanmu sekarang. Tak butuh waktu lama, kamu akan mati di dunia ini. Jerry mendeci, tokoh kecil dunia seni bela diri seperti mereka, aku tidak pernah menganggap penting sama sekali. Usai berkata, ia mendadak mengangkat kaki dan pelan-pelan mendekati Mekin. Meski Mekin mengalami luka berat, tapi setelah memakai teknik 1000 misteri, kemampuannya tetap sangat besar dengan sekujur tubuh yang penuh niat perang.
Melihat Jerry yang pelan-pelan mendekat, ia tampak sangat serius dan siap menyerang kapanpun. Jerry tiba-tiba berkata, serahkan teknik 1000 misteri, maka aku akan meninggalkan mayatmu dengan utuh. Mendengar ini, raut wajah Mekin langsung berubah. Meski teknik 1000 misteri ini adalah teknik larangan keluarga Jiang, juga merupakan teknik tertinggi keluarga Jiang. Bahkan di keluarga Jiang, juga hanya kepala keluarga dan orang-orang yang berkontribusi besar bagi keluarga Jiang baru berhak melatihnya. Namun, sekarang Jerry malah menyuruhnya untuk menyerahkan teknik 1000 misteri. Mekin menahan amarahnya berkata, bukankah tadi kamu bilang teknik 1000 misteri adalah teknik rendahan? Kenapa sekarang malah meminta teknik 1000 misteri dariku? Jerry tidak peduli sama sekali dan menatap Mekin. Diam. Dan pada saat ini, Jerry mendadak berseru ringan. Ketika ia menyerukan kata itu, tatapan Mekin pun mengosong. Kemudian mereka hanya menemukan Jerry dan Mekin yang masih berdiri di tempat, memandang satu sama lain, tidak bicara sama sekali dengan suasana yang sangat tidak biasa. Apa yang sedang mereka lakukan? Grandy mendadak merasa tidak enak dan membuka mulut bertanya. Rimi juga tampak sangat serius, setelah setia menatap Mekin yang mengosong, lalu tiba-tiba berkata, katanya, Dewa Iblis memiliki teknik mata yang sangat mengerikan. Sekali tatapan pun bisa membuatnya masuk ke dalam ilusinya. Tadi ia ada bilang juga agar Mekin menyerahkan teknik 1000 misteri, kemudian tatapan Mekin pun langsung mengosong, atau sekarang Mekin sudah masuk ke dalam ilusi Dewa Iblis. Sedangkan Dewa Iblis sedang membaca ingatan Mekin. Mendengar ini, raut wajah Grandy berubah, jangan-jangan ia mau mendapatkan teknik 1000 misteri dari ingatan Mekin sendiri. Rimi tidak bicara sama sekali. Pada saat ini, wajah Mekin tampak memucat, lalu kakinya tersan sehingga mundur beberapa langkah ke belakang. La memandang Jerry dengan kesal dan bertanya, apa yang kamu lakukan padaku? Jerry hanya meliriknya sekilas, kemudian mendongak memandang langit puncak awan. Saat ini, celah di atas puncak awan tengah pelan-pelan membesar. Dibanding dengan awal mula kemunculannya, celah itu pun sudah membesar 1 kali lipat. Energi spiritual yang besar pun terus memasuki dunia sekuler melalui celah tersebut. Pepohonan di puncak awan yang sudah kering layu juga kembali hidup. Tidak hanya puncak awan saja, bahkan pepohonan di sekitarnya juga hidup kembali. Ini benar-benar menjadi pemandangan yang sangat tidak biasa. Jerry mendongak memandang langit dan tiba-tiba berkata, masih terlambat. Usai berkata, tangannya mendadak muncul belati darah. Di atas belati itu muncul aura yang sangat mengerikan. Pergilah. Jerry langsung melemparkan belati darah ke atas langit. Melihat gerak-geriknya, makin mereka pun melotot kejut. Duar. Waktu belati darah memasuki celah batas pemisah, sebuah suara kencang pun terdengar. Aura yang mengerikan pun meledak dari dalam celah batas pemisah itu. Kemudian hanya terlihat celah itu yang terus membesar. Dalam beberapa detik, celah batas pemisah pun membesar 1 kali lipat lagi. Yang paling penting adalah kecepatan batas pemisah yang membesar ini, yang mendadak menjadi semakin cepat. Dewa Iblis, apa yang ingin kamu lakukan? Mekin seketika berseru kesal. Namun, Jerry tidak peduli sama sekali, kemudian melayangkan tangannya sehingga belati darah itu terbang lagi ke atas langit. Duar. Kemudian hanya menemukan belati darah yang terbang ke dalam celah batas pemisah. Setiap kali belati darah memasuki celah batas pemisah akan terus membesar, apalagi kecepatannya juga menjadi semakin cepat. Mekin berteriak kesal ke arah Grandy dan Rimi, lah mau merobek batas pemisah, cepat hentikan ia. Kalau tidak, kalian pun tidak berhak berdiri di dunia seni bela diri lagi. Mereka berdua bagai bangun dari mimpi. Saat ini, mereka baru paham kalau Dewa Iblis ingin menghancurkan batas pemisah tersebut. Setelah batas pemisah sepenuhnya hancur, alam bawah dan dunia sekuler benar-benar akan bergabung jadi satu. Hal ini akan menjadi bencana bagi setiap pendekar alam bawah. Yang paling penting adalah bencana ini disebabkan oleh keluarga Jiang dan keluarga Bailey. Kalaupun pendekar alam bawah tidak dapat melepaskan Jerry, para pendekar ini juga tidak dapat melepaskan mereka.
Hingga sini, Grandy dan Rimi baru sadar bahwa mereka tidak dapat terlepas dari masalah tersebut. Setelah mereka berdua saling berpandang, Rimi menggertak gigi berkata, "Benar kata Mekin. Kita perlu segera menghentikannya. Kalau tidak, meski kita bisa kembali ke alam bawah dengan hidup, pendekar alam bawah juga tidak akan melepaskan kita begitu saja." Grandy memandang Rimi berkata, "Kalau gitu, mari kita beraksi bersama." Rimi tidak bicara lagi, kemudian langsung berlari ke arah Jerry. Grandy pun ikut menyusul. Melihat ini, Mekin juga langsung menyerang ke arah Jerry. Bunuh. Mereka bertiga membentuk segitiga yang mengepung dan menyerang bersama ke arah Jerry. Dalam waktu yang sama, serangan ketiga orang yang mematikan pun mendarat bersama ke arah Jerry. Pergi. Melihat serangan mereka bertiga mau mendarat, Jerry pun meraung kesal. Dalam seketika, sebuah kekuatan yang gila pun menyerang ke berbagai arah dengan menjadikan dirinya sebagai pusat. Duar. Kemudian ketiga pendekar alam bawah itu pun melayang keluar. Jerry seolah-olah tidak pernah terjadi apapun dan masih mengendali belati darahnya, menyerang ke arah udara. Batas pemisah yang dilewati belati darah akan menghancur begitu saja. Carlos yang berdiri di dekat sana juga hanya melihat gerak-gerik Jerry dengan penuh emosi. Lah tahu bahwa yang menempati tubuh Jerry sekarang adalah Dewa Iblis. Lah terlalu kuat dan sama sekali tidak menganggap penting Mekin mereka. Tujuan Dewa Iblis yang sesungguhnya adalah sepenuhnya menghancurkan batas pemisah antar dua dunia. Bersambung.